Selesai membahas urusan Burhan, semua orang kini diam. Berbeda dengan duo julid yang sedang menelisik wajah Satria yang kebetulan duduk di antara mereka berdua. Nya banyak bener gak sakit tuh, Dek, ledek Edgar. Satria membulatkan matanya sempurna, dia lupa menutupi hasil karya istrinya yang ganas. Waduh gawat ini, batin Satria. Jiao, pecah telur barudak, seru Adele. Rasya menarik sedikit baju Satria kepo. Dilihatnya banyak cakaran dan juga stempel kepemilikan di tubuh Satria. Anjir, kenapa adek gue berubah jadi macan? Tanya Rasya. Hahaha, pada sirikan lu berdua, makanya nikah sana biar tahu rasanya dicakar melayang jauh ke angkasa menikmati surga dunia, ucap Adele sambil tertawa. Kagak dulu, pedang gue harus perawatan dulu biar tajam, ucap Edgar. Kalau gue mah santai aja. Kalau mau ngerasain sensasi melayang mah gampang, banyak kok di luaran sana yang masih jualan donat, tinggal bayar tek puas deh, ucap Rasya dengan polosnya. Coba bilang sekali lagi, tekan Albert. Albert menatap tajam ke arah Rasya yang dengan polosnya ingin membeli kepuasan. Indah mengepalkan tinjunya ke arah Rasya karena di keluarga Wiguna sangat dilarang keras minum, apalagi tidur sembarangan. Hayolo, gak bahaya ta, ucap Edgar, gelek, hehehe. Sya bercanda komom, kak, ucap Rasya menggaruk-garukkan kepalanya yang tak gatal. Aku gak ikutan, mau lanjutin aja ngompanya, ucap Satria kabur ke kamarnya tak ingin kembali menjadi bahan ledekan. Gue juga mau main game lagi, ucap Edgar ikutan kabur. Awas lu ya, berani melangkahkan kaki di klub atau main gue habisin lu, ancam Adele. Iya madam, sorry cuman bercanda kok, ucap Rasya ketakutan. Sore harinya, Fatimah dan Yusuf sudah bersiap untuk pulang. Mereka kini sedang memeluk anak semata wayangnya secara bergantian sebelum benar-benar pergi. Adele, kamu jaga diri baik-baik ya nak. Jaga juga cucu ayah, jangan sampai kamu membahayakan kandunganmu mengingat kamu itu hyperaktif, pesan Yusuf. Ceka, enggak lah ya, sekarang kan dikontrol sama Mas Al, gak boleh ngapa-ngapain, ucap Adele cemberut. Iya bagus itu, kamu memang harus dikontrol biar gak petakilan. Sekarang kamu akan menjadi seorang ibu, jadi kamu harus merubah sikapmu, jangan barbar, jangan ngerjain orang di balik ngidammu itu, kasihan, ucap Fatimah. Iya bu, ucap Adele. Saat sampai di mansion memenuhi undangan pernikahan Cindy dan Satria, kedua orang tua Adele diberi kabar bahagia dari anak semata wayangnya yang memberitahukan kalau Adele kini sedang mengandung. Keduanya begitu bahagia mendapat kabar tersebut. Namun Edgar dan Rasya mengadu pada Fatimah kalau Adele sering mengerjainya dengan alasan ngidam dan Fatimah pun sudah menduganya. Bu Indah, saya pamit pulang dulu ya, sekalian mau ke rumah Nabila, ucap Fatimah. Padahal nginep aja di sini sekalian ikut nemenin Adele, ucap Indah. Kami masih harus menjaga toko yang dulu diberikan oleh Bu Indah. Sekaligus banyak yang memesan ikan lele serta ayam, jadi bukannya gak mau tapi kami masih harus menjalankan amanah yang sudah kami sanggupi, ucap Yusuf. Ya sudah kalau begitu kalian hati-hati pulangnya, ucap Indah. Nak Al, tolong jagain anak ayah ya, ucap Yusuf. Tentu saja ayah, tanpa diminta pun aku pasti akan melakukannya, ucap Albert. Adele, ingat kata-kata ibu ya, kalau ada apa-apa jangan lupa telepon ibu, ucap Fatimah. Oke ibuku yang bawel, ucap Adele. Yusuf dan Fatimah masuk ke dalam mobil diantar oleh supir pribadi Indah. Selang kepergian orang tua Adele, Farid and the gang pun bersiap untuk pulang. Del, gue pamit pulang dulu ya, kasihan emak gue nanti kangen, ucap Farid. Iya Del, gue juga pamit pulang, ada janji sama ayang gue, ucap Luna. Ya udah kalau mau pulang nanti dianterin sama Rasya, kalau lu Bil tunggu Burhan aja, ucap Adele. Momi panggil Rasya sama Burhan dulu ya, ucap Indah. Adele menganggukkan kepalanya. Indah masuk ke dalam mansion memanggil Rasya dan juga Burhan keluar. Burhan itu Nabila katanya mau pulang, ucap Indah. Burhan langsung bangkit dari duduknya, tak lupa ia mengambil kunci mobilnya keluar dari kamar tamu. Di mana Nabilanya tante? Tanya Burhan. Di luar, Gi anterin dulu, jawab Indah. Oke, makasih tante, ucap Burhan. Syah, kamu dipanggil Adele, ucap Indah. Waduh, mau ngapain si Madam Mom? Tanya Rasya. Katanya anterin Farid sama Luna, jawab Indah.
Rasya keluar dari kamar tamu menyusul Burhan, Indah mengekor di belakang Rasya keluar dari Masion. Burhan anterin Nabila, awas lu jangan sampai nyicil, ancam Adele. Siap madam, seru Burhan, Sya kamu anterin Farid sama si Luna ya, ucap Adele. Iya madam, ucap Rasya. Burhan menarik tangan Nabila sehingga keduanya merasa tersengat aliran cinta yang mengalir lewat urat-urat di tubuhnya. Nabila menyembunyikan semburat merah di wajahnya agar tidak terlihat oleh orang lain. Rasya mengajak Farid dan Luna masuk ke dalam mobilnya. Akhirnya dua mobil keluar meninggalkan pekarangan mansion. 1 minggu kemudian. Burhan benar-benar memenuhi ucapannya. Kini ia telah sah menjadi suami dari Nabila. Dua insan yang sedang berbahagia berdiri di atas pelaminan dengan senyum yang merekah tak lepas dari bibir keduanya. Keduanya telah memantapkan hatinya masing-masing meskipun waktu pertemuan mereka yang terbilang sangat singkat. Keluarga besar Wiguna tentunya turut hadir dalam pesta pernikahan Burhan dan Nabila. Yang paling antusias di antara yang lainnya adalah Adele dan juga Cindy karena keduanya adalah sahabat dari Nabila yang sedang berbahagia. "Wuh, selamat menempuh hidup Bari Besti," ucap Cindy heboh. "Makasih Cindy," ucap Nabila. "Uhuy, Jiao sold out cuy," ucap Adele lebih heboh lagi. "Makasih Del, ini semua berkat lu Bestot," ucap Nabila. "Lu mau gak bikin suami lu lengket sekaligus betah di rumah?" tanya Adele berbisik di telinga Nabila. Nabila menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Burhan penasaran dengan apa yang dibisikkan oleh Adele pada istrinya, namun ia tak berani menguping karena Adele sudah lebih dulu menatap tajam ke arahnya. "Dengerin tips dari gue, kalau lu mau Burhan lengket sama lu gue saranin lu harus pinter dia gak apa-apa lu kelihatan kayak yang penting lu lakuinnya kan cuman depan suami lu doang. Burhan itu banyak kerjaannya yang pastinya nguras tenaga dan pikiran, karena biasanya kalau suami kita udah stres cara paling ampuh buat hilangin stresnya ya goyang di atas kasur. Lu paham kan?" Jelas Adele di telinga Nabila. "Paham," seru Nabila. "Lagi pada bisikin apa sih?" tanya Cindy. "Lagi berbagi ilmu sesama perempuan yang udah nikah. Lu kan udah gue kasih ilmunya udah dipraktekin juga ye kan?" jawab Adele. Mending lu ikutin ilmu dari Adele dijamin mantul Bill. Gue udah coba hasilnya lakik gue rapet mulu dan gak stres yang paling penting sih kalau lakik udah lengket mah kita dijamin pelakor gak bakal mempan, ucap Cindy. Nabila manggut-manggut mendengar ucapan Cindy dan juga Adele. Ketiganya bertos ria membuat Burhan takut kalau istrinya dicemari otaknya oleh kedua manusia pembuat onar. "Happy wedding ya Burhan, jadi punya istri deh sekarang. Awas ya kalau lu berani nyakitin bestot gue. Sekali Nabila nangis gue kiprat muka lu sampai bengkok," ancam Adele. "Glek," Burhan menelan ludahnya kasar. Dia bergidik ngeri melihat wajah serius Adele yang terlihat seperti singa yang siap menerkam mangsanya. Adele turun dari pelaminan dan kini giliran Cindy yang memberikan ucapan pada Burhan diikuti oleh suaminya. Edgar dan Rasya membawa kado di tangannya masing-masing seraya bersalaman memberi ucapan kepada dua mempelai. Saat Adele sudah turun dan berdiri di dekat panggung, Albert langsung menariknya. Dia tidak mau Adele kembali heboh berjoget di atas panggung karena dokter telah mewanti-wantinya agar Adele tidak terlalu bersemangat beraktivitas mengingat kandungannya yang masih sangat rentan keguguran. "Sayang jangan kemana-mana, kalau kamu sayang sama Mas dan juga calon bayi kita kamu harus nurut, paham?" tegur Albert. "Emangnya aku mau kemana? Orang aku lagi nungguin Cindy. Aku mau ngajak dia makan makanan yang aku mau," ucap Adele. "Kan sama Kakanda bisa sayang," heran Albert. "Anak kita maunya sama auntinya Kakanda. Aku mau makan sambil lihat kamu joget begitu," ucap Adele. Rahang Albert menganga lebar mendengar keinginan Adele. Istrinya selalu saja menginginkan hal yang aneh bin ajaib dan sekarang ia harus berjoget lagi di atas panggung. Mau tidak mau Albert menuruti keinginan Adele daripada ia harus melihat istrinya yang berjoget di atas panggung. Albert tak lupa mengajak adiknya dan juga Edgar bergabung bersamanya, hanya saja sekarang personilnya bertambah 1 orang yaitu Satria. Cindy Stambi menemani Bumil menikmati makanan yang diinginkannya. Mereka berdua tertawa melihat para suaminya berjoget di atas panggung. Burhan tidak kuat mendengar suara musik dangdut yang mengajaknya bergoyang hingga akhirnya ia turun dari pelaminan bergabung naik ke atas panggung berjoget paling heboh di antara yang lainnya. Selesai sudah resepsi pernikahan dan juga tamu undangan pun sudah pergi ke rumahnya masing-masing.
Burhan membantu memegangi baju pengantin milik Nabila ke kamar pengantin yang sudah dihias sedemikian rupa. Setibanya di kamar Nabila membuka pakaiannya langsung di hadapan Burhan. Nabila membalikkan tubuhnya menghadap ke arah Burhan, dia melangkahkan kakinya tepat di hadapan suaminya. Nabila begitu mengingat ucapan Adele yang mengatakan kalau ia harus berani tanpa harus gengsi meskipun apa yang ia lakukan seperti di hadapan suaminya. Ia mengalungkan tangannya di leher Burhan dan mendekatkan wajahnya sehingga tak ada jarak di antaranya. Burhan sudah tak bisa menahannya lagi. Ia meraup Nabila dan dibalas dengan lembut oleh Nabila yang mengikuti instingnya. Burhan membawa Nabila ke tempat peraduan yang sudah ditaburi banyaknya kelopak mawar merah membentuk huruf hati beserta angsa sejoli yang saling berhadapan. Perut Adele semakin membuncit namun tubuhnya tetap ramping. Albert sangat menyukai perut buncit Adele yang terlihat sangatlah lucu, apalagi ketika batinya bergerak dan menendang-nendang ketika ia mengajaknya bicara. Hari ini Adele dan Albert mengadakan acara nonton film ala bioskop bersama Edgar, Satria, Cindy, Rasya, Nabila dan juga Burhan. Mereka sengaja berjanjian berkumpul bersama di hari weekend. "Guys, mau nonton film apa nih?" tanya Adele. "Filmnya yang ada action, romantis, sekaligus horor apa ya?" tanya Cindy. "Jangan horor, gue takut," ucap Edgar. "Ya udah film romantis aja," putus Albert. "Oke, aku cari yang seru ya," ucap Rasya. Rasya mencari film romantis yang seru. Edgar menatap sekelilingnya merasa ada yang kurang. "Berasa ada yang kurang gak sih?" tanya Edgar. "Popcorn kayaknya," tebak Cindy. "Ya udah gue bikin aja, biasanya Momni suka nyiapin stok jagung buat popcorn deh," ucap Rasya. "Gue ikut," seru Edgar. "Tinggal beli aja biar gak ribet," saran Burhan. "Kagak usah, orang gampang bikinnya juga," sahut Rasya. "Anjir, perasaan gue kagak enak," ucap Adele. Edgar dan juga Rasya selalu berdua kemanapun mereka pergi. Keduanya belum ada keinginan untuk menikah karena bagi mereka lebih baik terlambat daripada terburu-buru dan mendapat hasil yang nihil. Bercerai, Rasya mencari jagung dan mengumpulkan semua bahan yang diperlukan seperti minyak, margarin, dan bumbu penyedap rasa. Edgar hanya melihat dari jarak dekat saat Rasya sedang asyik mengumpulkan semua bahan-bahan membuat popcorn. "Syah, emang lu bisa masaknya?" tanya Edgar. "Gampang kali, ini tinggal panasin margarin, kasih minyak dikit, tinggal tunggu jagungnya ngembang, simplekan," ucap Rasya enteng. Raswa Demgan percaya dirinya menuangkan margarin dan juga minyak ke dalam wajan. Setelah margarin mencair, ia memasukkan jagung dengan jumlah yang cukup banyak. Setelah mulai meletup-letup, Rasya tidak menutup teflonnya, alhasil jagung yang mulai matang beterbangan ke atas membuat Edgar panik. Rasya mundur ke belakang takut jagungnya mengenai wajahnya yang mulus. "Kita di SERAANGGSYA, teriak Edgar. "TTIARRAAPP. Musuh udah beterbangan, Ed," teriak Rasya. Adele mendengar keributan dari arah dapur lantas mengajak suaminya melihatnya. Burhan dan yang lainnya pun ikut penasaran dengan apa yang terjadi. Adele menepuk keningnya melihat kelakuan kedua manusia absurd yang sedang berlindung di bawah. Dia juga melihat banyaknya jagung yang bertebaran di lantai karena tidak ditutup. Berbeda dengan Adele, justru Cindy dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak melihat kekonyolan Edgar dan Rasya. Adele melangkahkan kakinya maju mematikan kompornya agar jagungnya berhenti meletup-letup. "Syah, kamu ini gimana sih? Katanya gampang bikinnya." "Lah ini gampang apanya? Gampang bikin seisi dalur berantakan," omel Adele. "Sorry madam, lupa nutup teflonnya," ucap Rasya. Adele mencomot popcorn yang ada di atas teflon. Ia meniup-niup popcornnya sebelum memasukkannya ke dalam mulut. "Anjay, kok enak, beda sama yang biasa beli," ucap Adele. Albert pun melakukan hal yang sama dengan istrinya. Ia ingin tahu seenak apa popcorn petasan hasil tangan adiknya. "Not bad," ucap Albert. "Pokoknya gue gak mau tahu. Sebelum filmnya mulai ini dapur harus bersih dan jangan lupa ini popcorn yang ada di teflon buat gue sama Debay," ucap Adele. "Iya madam," ucap Rasya. Adele kompak. "Hahaha, lu berdua ngapain juga sih, malah perang di dapur sampai teriak-teriak segala," ledek Burhan tertawa puas. "Berisik lu," sentak Edgar. Satria menggelengkan kepalanya melihat tingkah laku saudara kembarnya yang di luar nalar.
Sifat dan kepribadian Edgar sangatlah jauh berbeda ketika ia sedang di dalam kantor dan juga di depan orang terdekatnya. Rasya menyenggol lengan Edgar mengajaknya membersihkan popcorn yang berserakan. Menyesal sekali dia berinisiatif membuat popcorn ala-ala untuk orang-orang rumah.